Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel baru Auto Random. Di sini kita mau ngebahas otomotif secara random aja, tapi nggak serius-serius banget, tapi ya lumayan bisa ngebantu lah untuk yang masih awam kayak kita ini. Sekarang di video pertama ini saya mau membahas tentang Vario 125 tahun 2023. Ya padahal ini juga yang ngebahas sebenarnya udah banyak sih yang kemarin-kemarin, tapi ini tambahan-tambahan aja, kali-kali aja ada yang kelewat gitu yang teman-teman belum nonton. Sekarang kita langsung aja kita bahas. Oke, langsung aja yang pertama nih, kita bahas yang dari depan dulu ya. Ini lampu. Untuk lampu di Vario 125 ini udah full LED ya. Dari mulai DRL di sini ada, terus lampu utama sama sen depan belakang udah LED semua. Terus di bagian sini nih, ini tambahan aja sih sebenarnya, ini cover tambahan, bawaannya sih nggak kayak gini. Ini juga udah beda ya sama Vario yang generasi sebelumnya di tahun 2019 ke atas. Ini udah beda nih, dari garis ininya nih, guratan ininya beda. Dia bentuk ininya juga nih, lekukan ininya beda udah. Sama ukuran ban. Ukuran ban juga di sini nih, yang depan sekarang udah lebih besar. Pakai ukuran 90 per 80, dan peleknya ini kita lihat peleknya persis sama pelek Vario 150 yang dulu ya. Ini emang kayaknya dia ngambil banyak sih part-part Vario 150 buat dipasang di sini. Tapi ada juga beberapa perbedaan yang nggak semua sama. Oke, di sektor speedometer nih gue nyalain. Di sini kita lihat ada speedometer, indikator bensin, jam, terus ada trip 1, trip 2, terus ada konsumsi bahan bakar rata-rata per liter, sama aki, voltase aki. Dan di atas ini ada indikator injection, ada sen, lampu jauh, lampu dekat, sama keyless, sama sensor kunci keylessnya di sini. Oke, ini kan sekarang di Vario 125 ini ada 3 tipe ya. Pertama yang tipe standar, kita tahu di tipe standar tuh cuma pakai anak kunci, pengamanan cuma shutter key doang ya, yang dipencet itu pakai magnet. Terus ini yang tipe keduanya. Tipe keduanya itu yang tengah-tengah itu cuma ada satu warna ini aja ya. Cuman ada di matte black. Matte black di sini perbedaannya sama tipe yang special edition itu dari stripping nih. Stripping kalau di special edition tuh yang tipe tertingginya bukan emblem, dia full stiker semua, sama warna peleknya coklat, terus ininya juga bezelnya coklat. Kalau ini kan hitam ya, full hitam semua. Selain itu ya nggak ada lagi sih, paling permainan warna doang sama tipe tertingginya itu. Udah sama-sama keyless juga di sini. Terus kita kalau ngebahas soal keyless di sini kan fiturnya nih ya. Fitur keyless ini ada alarm sama unswire back. Biasalah kalau fitur-fitur di keyless kayak gitu ya. Kalau di Honda biasanya memang udah ada alarmnya rata-rata.
Oke, biasanya di fitur keyless Honda itu rata-rata udah pakai alarm. Beda dengan punya Yamaha. Di sini fiturnya cukup lengkap kalau menurut gue, yang paling lengkap di kelasnya ya. Soalnya dia udah ada pengamanan, udah ada alarm, udah ada answer back juga gitu. Dan di bagian spion ini sebenarnya spion udah bukan standarnya. Spionnya udah diganti. Ya udah pastilah, udah pada tahu ini kalau spion kayak gini bukannya bawaan pasti kan, aftermarket. Kalau spion bawaannya tuh agak gede ya, tapi emang bagus dia sebenarnya. Itu spion bawaan yang paling bagus tuh kalau menurut gue yang ini nih, yang keluaran sekarang ini udah bagus. Tapi karena gue kalau masukin motor di rumah kepentok pintu ya, katanya suka kepentok pintu, namanya juga naruh motor di ruang tamu kan, jadinya masuk pintu dulu. Ya udah gue inisiatif ganti aja sama spion yang lebih pendek, ini tomok, spion tomok gitu. Kalau spion yang bawaannya nih yang kayak gini nih spionnya gitu. Udah. Terus di sektor tengah nih, di bagian jok nih, sektor tengah, sebenarnya joknya juga sama, kulit joknya udah diganti tapi nggak ada papras lagi. Soalnya ini busanya udah, menurut gue udah bagus sih, busanya udah empuk, udah lumayan empuk ya dibandingin yang sebelumnya. Tapi ini karena kemarin kayak kulitnya polos-polos aja ya, tapi kulitnya udah lumayan bagus. Ini gue iseng gue ganti aja. Tapi masih ada sih yang aslinya, kalau misalnya mau dirubah ke orinya lagi masih ada. Kalau yang ini ya, yang aftermarket ini yang gue beli di online shop ini cuma 65.000 nih, padahal. Tapi di sini kan kita lihat ada jahitan-jahitan yang lumayan bagus lah kalau menurut gue. Di sini ya sesuai lah sama harga gitu. Tapi ini bukannya sarung ya, ini yang bener dipasang pakai staples itu. Di tukang jok harus digantinya gitu. Terus dari sektor apa namanya belakang nih, yang bawah-bawah ya, yang di sini nih kita lihat knalpotnya ya, di aksesoris Honda resmi. Gue ini udah dapet apa bawaan, sebenarnya sih ini aksesoris tambahan tapi dapatnya dari dealer Hondanya. Ini aksesoris resminya. Di sini knalpot sama cover radiator. Ini apa namanya, tambahan, cover tambahan aksesoris tapi bawaan dari Hondanya. Kayak gini nih, krum-krum gini. Lumayan sih, bagus juga, namanya juga bonus. Ini gue dapet bonus dari dealernya ya pas pembelian. Terus di sini ban juga ini udah naik satu tingkat ya, lebih besar dari yang sebelumnya. Ini ban ukuran 100/80. Di sini velgnya juga tuh kita lihat sama seperti velg Vario 150 sebelumnya. Di sektor spakbor masih sama kayak generasi sebelumnya, nggak ada perbedaan. Dari sen, dari model spakbor gini yang nonjol apa namanya sih ini, lampu plat nomor kayak gini masih sama. Di belakang juga nih lampu belakang, stop lampnya udah LED, semua udah LED. Oke, sekarang kita bahas sektor bagasi ya, di kolong ini jok. Nah, kita buka dulu ya. Di sektor bagasi ini masih sama ya, luasnya sama kayak yang Vario sebelumnya, yaitu kapasitasnya sekitar 18 liter. Dan tangkinya di sini masih sama 5,5 liter. Udah gitu aja paling, di sini nggak ada yang berubah lagi lah, sama seperti yang sebelumnya. Terus di sektor depannya ya, di sektor depan ini yang menurut gue udah berubah juga. Di sini ada coakannya nih. Kalau dulu kan masih lurus gitu ya, ramping dia. Kalau di sini ada tambahan coakan gini, sama dia lebih gede lagi ya. Ininya juga agak ke narik ke belakang gitu, agak gede. Di sini perbedaannya juga sama di apa namanya, laci. Oke, di sektor laci penyimpanan di depan ini sekarang Vario udah ada penutupnya ya, lacinya di sini. Terus juga di sini udah ada power charger, yaitu langsung USB dia, langsung USB, jadi nggak perlu tambahan port charger itu, lebih praktis
Dan ini lumayan gede juga, muat botol yang 600 ml, botol-botol aqua lah gitu, botol air mineral ya. Udah sih itu aja paling. Oh iya nih ada yang kelupaan, tambahan yang untuk kekurangan dan kelebihannya selama pemakaian lebih dari 1 bulan ya. Lebih dari 1 bulan tadi nggak disebutin, sekarang mau dilanjutin lagi terusannya. Sekarang gue lagi ada di pantai, tapi ini 1 menit lagi berubah di gunung, 1 menit lagi berubah di pinggir jalan, ada Starlingnya. Bisa di mana-mana sih kalau di tempat ini mah. Oh ya, lanjut lagi pembahasan yang kemarin, yang tadi. Gue selama pemakaian Vario 125 yang tahun 2023 itu, dalam 1 bulan ini kayaknya sih belum ada kendala apa-apa ya. Yang katanya isunya gredek atau isu DCVT mesin itu nggak gue alami selama 1 bulan lebih ini. Tapi kedepannya sih gue nggak tahu, nanti kalau emang kedepannya ada masalah atau ada apa bisa di review lagi. Kalau selama ini sih pemakaian kalau di Vario 125 itu yang gue kekurangan dulu yang gue bahas ya. Kekurangannya itu pertama shock breakernya sih. Shock breaker belakang tuh emang agak keras. Kalau yang depan udah oke lah, tapi ya kalau depan juga kalau mau diperbaikin sedikit lagi mah, dibikin lebih nyaman, itu lebih bagus. Tapi yang paling penting ini yang belakang, shock breaker belakang tuh agak keras. Shock breaker belakang harus iniin lagi lah, diperbaikin ke depannya. Kalau yang gua suka tuh shock breaker belakang kayak punya X-Red tuh, Yamaha X-Red. Itu tuh cocok banget tuh kalau untuk motor-motor bobot seperti Vario 125 yang bobotnya segitu, sekitar 100 kilo ke atas tuh cocok tuh pakai shock breaker X-Red tuh. Yamaha X-Red tuh bagus, gua akuin tuh Yamaha X-Red bagus, gua udah pernah pakai waktu itu. Nah, di samping itu juga dari sektor mesinnya itu kalau Vario 125 ini di mesin itu paling kekurangannya belum ESP Plus ya. Kalau yang 160 kan, Vario 160 itu kan udah ESP Plus tuh. Kalau kelebihannya sih Vario yang 125 ini ya banyak sih kelebihannya. Pertama ya memang dari segi desain relatif sih, tapi mungkin kebanyakan orang lebih suka desain yang agak tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Motor Vario 125 ini kan kalau secara desain menurut gue itu agak sedang lah begitu, masuk di semua postur tubuh orang Indonesia mungkin masuk segitu. Itu salah satu kelebihan dari desain. Terus lampu LED udah semua gitu, udah LED semua lah. Dan dari segi konsumsi bahan bakar itu yang paling worth it itu menurut gue. Dari segi bahan bakar itu irit banget, bisa sampai 50 km ke atas tuh per liter, 52 atau 55 gitu. Terus apa lagi ya kelebihannya? Paling itu aja sih kalau ini tambahannya. Oke, untuk harga ini gua dapet di harga 24.500.000-an kalau nggak salah. Itu gua ngambil di bulan Oktober tanggal 3, itu awal Oktober ya, di OTR Jakarta itu. Ya sekitar 24 ke atas lah, tapi di bawah 25 juta gitu. Ya nanti di setiap dealer mungkin atau di setiap kota beda-beda ya, ditanyain aja di dealer, kadang juga suka dapat potongan diskon lah segala macem ya gitu. Oke, gitu aja. Oke, jadi kesimpulannya gitu aja ya. Gue nggak terlalu ngebahas secara detail banget karena memang di sini udah banyak yang review ya. Terus juga gue lupa tadi satu, rangkanya ini yang Vario 125 ini
belum pakai ESAF, masih pakai rangka underbone. Kadang orang masih salah persepsi tuh, kadang-kadang disangkanya masih ini udah rangka ESAF, ternyata ini masih rangka underbone bawaan Vario yang sebelum-sebelumnya, yang dari tahun 2019 itu masih sama lah, pokoknya dia masih pakai rangka underbone. Jadi jangan khawatir. Dan sekarang juga di Honda gue denger dapat garansi 5 tahun ya, 5 tahun itu rangka, garansi rangka 5 tahun tuh di semua merek motor, katanya kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh orang, ya gue juga sebenarnya juga bukan, balik lagi bukan ngebela Honda, bukan fansnya Honda juga, tapi yang gue tahu memang gue juga waktu itu mau ngambil yang Vario 160 tuh, gue denger rangka ESAF itu banyak bermasalah. Akhirnya gue juga mutusin untuk ngambil Vario 125 ini karena rangkanya masih rangka underbone. Tapi juga gue nggak menjudge rangka ESAF itu jelek, karena gue juga belum tahu tuh. Kadang orang bilang rangka ESAF itu kan banyak yang patah, tapi gue belum pernah ngeliat langsung, jadi gue nggak mau ngejudge itu rangka ESAF jelek ya. Itu sih perspektif gue aja, karena gue pertama lebih suka di Vario 125 ini karena lebih ramping juga, terus juga memang kayaknya lebih terjamin gitu, karena udah teruji yang sebelum-sebelumnya rangka underbone gitu. Jadi gitu aja ya untuk video pertama ini di channel Auto Random ini. Kalau misalnya ada yang salah dari penjelasan gua, tolong dikoreksi di komentar aja ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, mantap.